Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Untuk Tuhan waktu dan juga tempat ini Tuhan, bahkan komunitas ini, bahkan gereja ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang akan kami dengarkan. Biarlah Engkau membuka hati kami, buka pikiran kami untuk mendengar, supaya bukan hanya berupa pengetahuan yang kami terima, tapi benar-benar menjadi rema dalam hidup kami untuk kami lakukan. Berbicara ya Roh Kudus, kalau ini jadi teguran bagi kami, biar kami dengan rendah hati menerimanya. Kalau ini menjadi sebuah pelajaran, biar jadi rema untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, dan nama Tuhan saja yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Ya, senang sekali saudara bisa kembali bersama dengan saudara, apalagi dengan suasana yang berbeda hari ini. Ya, bagi ibu-ibu, selamat Hari Kartini. Bapak-bapak, katanya Ibu Linda, selamat Hari Kartono. Ya, ya. Jadi walaupun tidak ada di agenda, tidak ada di kalender, anggap aja ada, saudara ya. Pepas Kartini dan Kartono. Ya, saudara, saya ingin menyampaikan, saya digerakkan menyampaikan ini kepada saudara. Ya, saudara, kita bicara tentang satu topik yang mungkin tanpa kita sadar sering kita ngalami. Ya, saya beri judul tentang distraction. Nah, distraction itu apa? Distraction itu adalah pengalih perhatian. Kalau Anda sering kali lihat kenapa orang bisa nabrak kaca, ya karena dia main HP. Ya, kenapa dia bisa nabrak mobil di depannya? Karena dia lagi main HP. Kenapa anak tidak bisa dengar yang kita ngomong? Karena dia lagi main HP mungkin, terdistract. Ya. Kenapa saudara tidak bisa dengar khotbah? Kenapa? Main HP. Ya. Nah, HP itu biasanya adalah satu contoh tentang distraction, pengalih perhatian. Sehingga Anda tidak bisa nangkap apa yang utama. Nah, saudara, masalahnya adalah distraction ini adalah alat iblis untuk supaya kita itu jangan fokus sama Tuhan. Itu masalahnya. Bukan HP-nya yang jadi alat iblis, saudara. Tapi banyak hal yang harus Anda pahami. Nah, coba Anda lihat, saudara, kenapa iblis itu selalu ingin mengalihkan perhatian kita. Coba lihat di dalam Ibrani pasal 12, 1-2, kalau Anda baca di sana dikatakan apa? Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 1 mengatakan apa saudara? Bahwa hidup ini kita sedang ada di dalam perlombaan. Dan perlombaan iman ini adalah perlombaan wajib. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang menolak jadi peserta. Oke, saudara. Nah, kemudian dilanjutkan, mari kita melakukannya, mari kita berlomba dengan apa, saudara? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Dalam perlombaan ini bukan perlombaan yang gampang. Ini bukan perlombaan yang mudah. Supaya kita bisa menang, maka mata kita harus tetap tertuju kepada Yesus. Oke? Jika kita melakukan ini, maka iman kita akan dipimpin dari iman kepada iman, saudara. Sampai iman itu menjadi sempurna. Artinya apa? Sekalipun kita bermasalah di dalam perlombaan, kita bergumul di dalam perlombaan, itu nggak pernah masalah. Ketika mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Justru ketika masalah dalam perlombaan terjadi, itu membuat iman kita kuat. Jika, saudara, mata kita tetap tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, itulah sebabnya, saudara, kenapa orang yang apapun yang terjadi dalam hidupnya, selama dia fokus kepada Tuhan, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, ketika fokus kita kepada Yesus, iman kita itu pasti akan bertumbuh. Nah, itulah sebabnya, saudara, kenapa iblis tidak mau kita itu fokus kepada Tuhan. Dia menaruh dalam perlombaan itu, dia taruh jajanan bakso di pinggir jalan kita. Ya, dia taruh apa, saudara? Teman yang kita senangi, saudara, di samping lintasan. Dia taruh apa lagi, saudara? Orang-orang yang bisa menarik perhatian kita. Di mana? Di samping lintasan. Supaya ketika Anda berlomba, Anda itu bisa menggok. Anda nggak fokus kepada Tuhan.
Iblis kadang-kadang datang bukan untuk menawarkan kita dosa, karena kita pasti nolak. Tetapi dia menawarkan pengalih perhatian, sesuatu yang menarik, sesuatu yang tanpa sadar kita kerjakan, sehingga kita lupa pada garis akhir. Kita lupa kepada apa? Kepada Tuhan sendiri, saudara. Nah, coba Anda lihat, ini satu pengalaman dari Petrus, ya. Anda lihat gambar ini. Ini kan ketika itu Yesus jalan di atas air, kemudian Petrus kemudian menjumpai Yesus. Nah, saya mau nanya sama saudara nih. Angin itu bertiupnya kapan? Ketika Petrus di atas air atau ketika dia di atas perahu? Ada yang mikir, ada yang bilang di atas air, ada yang bilang di atas perahu. Ya, saya ulang lagi, saudara ya. Angin itu bertiup kapan? Ketika Petrus di atas air, sedang berjalan di atas air, atau ketika dia masih di perahu, angin itu sudah bertiup. Nah, coba Anda baca ini. Yuk berantem, yuk. Oke deh. Siapa yang bilang angin itu bertiup, Pak, menurut ayat ini, di atas air, Pak. Ketika dia sedang jalan di atas air, ini loh jelas-jelas tiupan angin. Siapa yang bilang di atas air? Jangan terpengaruh sama yang lain. Punya pendapat sendiri. Siapa? Tinggi-tinggi ya, oke ya. Atas air ya. Siapa yang bilang di atas perahu, Pak? Nah, terus yang Anda katakan gimana ini? Dua-duanya. Oh, jadi artinya dua-duanya gimana maksudnya, Pak? Oh, berarti angin itu bertiup. Yo, Pak, jangan marah-marah, Pak. Tenang, tenang. Saya sudah paham. Jadi angin itu bertiup sejak di perahu, kan? Ya iya toh, saudara. Jadi begini, kenapa Yesus harus jalan di atas air mendapati mereka? Karena dari jauh mereka sulit sekali mendayung. Karena adanya angin sakal, benar nggak? Nah, kenapa Petrus baru ngerasa ketika dia di atas air? Benar nggak? Itu kan pertanyaannya, saudara. Jadi saudara begini ceritanya. Yesus ada di sana, dia bilang, apakah engkau hantu? Bukan, aku ini Tuhan. Aku mau ke sana. Oke, silahkan turun dari perahu. Nah, dia turun dari perahu karena panggilan Yesus kan. Nah, dia datang mendekati Yesus. Jadi perhatikan saudara, selama dia melihat kepada Tuhan, selama dia fokus kepada Tuhan, maka angin tidak dia hiraukan. Tapi angin dari tadi ada. Gelombang dari tadi ada, saudara. Dan dia mampu berjalan di dalam kemustahilan. Tapi saudara, ketika dia merasakan angin, artinya apa? Dia beralih fokus. Yesus tetap di sana, angin juga ada di sana, tapi sekarang dia beralih fokus. Kenapa bisa tahu dia beralih fokus? Orang yang bisa ngerasa sesuatu detail, berarti dia fokus. Benar nggak? Orang yang bisa nyimak sesuatu, berarti dia fokus. Ketika dirasanya tiupan angin, ya itu dirasa pada kulitnya. Dia jadi takut, saudara. Nah, kenapa ketakutan bisa masuk? Padahal tadinya enggak. Hanya satu kunci. Karena dia kehilangan imannya pada waktu. Iman dan ketakutan tidak bisa jalan bareng. Harus gantian. Anda takut, Anda nggak percaya. Anda percaya, Anda nggak takut. Ya dong, saudara. Anda mau naik pesawat nih, Anda takut, pasti batal. Kalau Anda mau naik pesawat, Anda percaya, pasti naik. Begitu aja, saudara. Nah, jadi Anda lihat, saudara, kenapa iblis itu suka kasih kita pengalih perhatian. Karena kapan Anda tidak fokus sama Tuhan, maka dia bisa nabur ketakutan di dalam hidup saudara. Dia bisa nabur kekhawatiran di dalam kehidupan saudara. Dan ini adalah sebuah masalah besar bagi kita. Karena dia datang bukan dalam bentuk dosa. Pengalih perhatian itu bukan dalam bentuk dosa. Tapi hal-hal yang bisa membuat kita beralih fokus. Oke, nah kita belajar ada 3 yang iblis taruh sebagai pengalih perhatian menurut Alkitab. Yang pertama coba kita lihat saudara adalah iblis itu mengalihkan kita dari apa? Roh jahat kepada darah dan daging. Ya, saya ulang lagi saudara. Iblis mengalihkan kita
dari roh jahat pada darah dan daging. Coba Anda bacalah saudara dalam Efesus pasal yang ke-6, 11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Yuk sama-sama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Nah, siapa ini darah dan daging, saudaraku? Siapa ini darah dan daging? Jadi Alkitab bilang apa? Perjuangan kita ini bukan darah dan daging nih yang perlu kita lawan. Tetapi siapa, saudara? Roh-roh jahat di udara. Nah, iblis balik tuh. Dia balik supaya kita jangan fokus pada roh jahatnya. Kita fokus pada darah dan dagingnya. Berarti darah dan daging ini adalah pengalihan isu. Benar nggak? Nah, siapa nih darah dan daging menurut saudara? Siapa? Manusia. Pikiran kita. Nah, darah dan daging ini adalah siapa, tahu enggak, saudara? Top paling atas. Mertua. Mertua Anda kan darah dan daging kan? Enggak melayang-layang begitu kan? Iya Pak, bentar lagi melayang-layang tuh Pak. Itu doa yang jelek. Iya toh, mertua toh? Kan dari darah dan daging tuh mertua. Nginjak bumi kan? Siapa lagi saudara? Anda kasih nama. Suami. Suami kita itu darah dan daging. Siapa lagi saudara? Pendeta Pak. Nah itu kan begitu ya. Kan darah dan daging saudara. Teman sepelayanan. Teman bisnis saudara. Siapa aja yang terbuat dari darah dan daging itu bukan apa? Bukan musuh. Tapi Pak, kita berantemnya sama ini Pak. Berarti Anda salah perang. Anda salah pukul. Betul nggak? Kalau saudara hidup kita ini, ya coba deh saya tanya sama saudara kalau saudara nggak percaya. Siapa di sini yang pernah kecewa sama manusia? Bu Yuli langsung semua. Dia nggak mau ngangkat tangan sendiri. Ajak teman-teman. Semua. Siapa yang kecewa sama manusia? Bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Semua ya? Setuju ya? Oke. Siapa yang pernah kecewa, kepahitan, sakit hati sama setan? Coba Anda angkat tangan. Ada? Ada? Gak kenal? Iya ya, tanya tadi kan. Siapa yang pernah kecewa sama manusia? Anda angkat tangan. Betul? Siapa yang pernah kecewa sama setan? Gak ada kan? Saya ini umur 26 tahun menggembalakan. Saya 19 tahun percaya Yesus, umur 26 menggembalakan. Sampai hari ini. Tidak pernah ada jemaat datang bilang begini, Pak tolong doakan saya ini kepahitan Pak sama setan. Itu nggak ada. Saya nggak tahu kalau Pak Yohanes nanti ketemu kasus ini, atau mungkin pernah ngalamin, atau Ibu Linda juga, ya. Tapi saya, pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, jemaat saya ataupun orang yang baru saya kenal, datang konseling, tidak pernah bilang saya kepahitan sama setan. Tapi kalau bilang, Pak itu mertuaku Pak, waduh itu banyak. Ya, Pak anakku Pak suamiku, istriku, banyak saudara. Itu rame itu, ya. Itu case-nya banyak. Artinya apa saudara? Banyak orang sebenarnya sudah teralihkan kan. Kita sebenarnya selama ini kita salah pukul, kita salah perang. Makanya Anda capek. Makanya Anda kelelahan. Ini harus menjadi perenungan kita. Karena sampai kapanpun saudara, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertarungan ini. Kalau musuh yang kita mau pukul, ternyata bukan itu. Anggap ya. Nah,
Makanya Paulus mengajar begini, saudara, dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Coba Anda perhatikan baik-baik, dikatakan apa? Ini bagus sekali ini ayat. Ya, dibilang begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dia bilang begini, saudara, kami hidup ini di dunia yang nyata, kasat mata, real. Tapi kami tidak berjuang secara real. Kami tidak berjuang secara duniawi. Karena apa? Senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Nah, melainkan apa? Senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Paulus menjelaskan kepada kita, dia berkata apa? Kami ini hidupnya di dunia. Kami makan makanan jasmani, kami hidup, kami berteman dengan orang-orang jasmani, kami bisnis dengan orang-orang jasmani, kami gereja dan ketemu dengan hamba Tuhan yang jasmani. Tetapi kami berjuang, kami nggak pakai senjata duniawi, dia bilang, saudara. Jadi ketika dia dilukai, saudara, kemudian dia balas dengan perkataannya, mulut ini kan duniawi, benar nggak? Jasmani. Ketika dia dijatuhkan, dia pakai uangnya dia untuk jatuhkan balik, saudara. Uang ini kan jasmani. Ketika dia dilukai, dia balas ngelukai, dia pakai backupnya dia manusia untuk juga balasin, saudara. Maka apa? Itu adalah duniawi, jasmani. Dia pukulin saudaranya, dia pukulin orang itu yang melukai dia, dihantam, saudara. Tangan ini kan jasmani. Paulus bilang apa? Kami nggak pakai itu. Kami pakai senjata rohani. Wah. Ya, apa itu senjata rohani, saudara? Paulus nggak pakai senjata jasmani, dia bilang apa? Senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Ini apa? Ini adalah doa. Ini adalah kasih. Ini adalah iman. Ini adalah firman. Jadi cara Paulus berjuang harus kita contoh. Karena apa? Karena dia bilang, lawan kami ini bukan jasmani. Kalau kami lawan dengan jasmani, kami salah pukul. Kami pakai senjata rohani karena kami sedang melawan hal-hal di balik jasmani ini. Saya kasih contoh sama saudara. Kalau saya ini sama Pak Yohanes ini ada selisih dan ada masalah. Ya, karena dia fitnah saya, contoh Pak ya. Karena dia fitnah saya juga balas fitnah dia. Dia ngelukai saya balas ngelukai dia. Ya, dia bohongin saya viralkan, saudara. Sampai dia juga ngalami hal-hal jelek. Saya mau nanya, kalau saya lakukan itu kepada Pak Yohanes lakukan itu kepada saya, hubungan kami jauh apa dekat? Tambah jauh apa tambah dekat? Tambah jauh. Kerajaan iblis terganggu nggak? Hah? Iblisnya terganggu enggak dengan kita berantem tambah jauh, sampai saling bunuh nih bisa-bisa, saudara. Kira-kira iblis terganggu enggak? Dia ngapain di samping? Ayo, gas terus, saya tangan. Tapi saudara, ketika saya ngalami itu, saya pakai senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Saya belajar melihat akan salib. Tuhan mengasihi saya bukan orang sempurna, saya juga diampuni Tuhan, dan Tuhan bilang ampunilah saudara. Saya datang sama dia, bilang, Pak Yohanes, mungkin saya banyak salah, atau mungkin Pak salah paham. Kita damai. Saya berusaha, saudara, berdoa buat dia, supaya Tuhan ubah hati. Saya mau nanya sama saudara, hubungan saya dengan Pak Yohanes makin dekat apa makin jauh? Makin dekat. Iblis terganggu enggak? Terganggu kan? Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan kita melawan roh-roh pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Karena kita udah tahu resepnya. Ketika suami Anda melukai Anda, apa yang Anda lakukan? Kasihi.
Balas Pak, gitu kan. Kasihi, doakan. Aduh Pak, stop Pak, aku doakan suami saya. 2 tahun lalu aku berhenti. Kenapa Anda berhenti? Terlalu mengecewakan. Toh dia tidak berubah-berubah. Tugas Anda mendoakan. Yang mengubah adalah Roh Kudus. Amin. Jangan kasih kesempatan setan untuk tepuk tangan. Anda dilukai nih sama teman bisnis, Anda dilukai sama sahabat, Anda dilukai sama orang yang Anda percaya. Apa yang Anda lakukan? Ayo kita balas. Memang cuma kamu yang bisa. Anda belajar. Lakukan ini, saudara. Karena firman Tuhan berkata, ini Yesus yang ngomong loh, saudara. Dalam Matius pasal 5. Coba kita lihat ya. Ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oke? Nah, Yesus memperbaikinya. Dia bilang apa? Tapi aku berkata kepadamu apa? Yuk sama-sama. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang ada 2. Musuh yang jelas-jelas jahat kepada kita. Yang kedua adalah orang yang nganiaya kita. Baik itu secara emosi, baik itu secara mental, baik secara fisik. Tapi dia bukan musuh. Suami bisa nganiaya kita, benar gak? Orang tua bisa nganiaya kita. Anak bisa nganiaya orang tuanya. Tapi dikatakan apa? Apa yang disuruh? Kasihilah, berdoalah. Karena apa? Karena Anda sedang fokus kepada Yesusnya. Kepada kasih yang dia bisa berikan. Bukan kepada hal-hal jasmani yang sebenarnya adalah pengalihan perhatian. Distraction. Ya, dan ini adalah sebuah pelajaran dan proses yang tidak gampang, saudara. Tapi kalau saudara terus-menerus belajar, maka satu saat nanti Anda akan menjadi pemenang-pemenang, Anda akan menggoncangkan kerajaan setan. Amin. Karena dia tidak bisa mengambil kesempatan, dia tidak bisa mengambil jiwa saudara, dia tidak bisa menaruh kemarahan, kepahitan, kebencian di dalam hati. Ya, ayo, senggol kiri kanan. Suamimu itu bukan musuh. Ya, ya saudara ya. Kalau ada suami istri datang, senggol. Masalahmu apa sih selama ini? Gitu ya. Jangan jawab, masalahku tuh ya kon. Jangan begitu, saudara ya. Harus damai. Tapi yang dimasalahkan juga harus berubah gitu ya. Jangan bilang, ya kan bukan musuh nih. Ya, berarti Anda dipakai setan. Yang kedua, saudara, apa yang iblis pakai untuk membuat kita terdistract? Yang kedua adalah, iblis itu mengalihkan kita dari kerajaan Allah kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini adalah isu yang selalu dia pakai, saudara. Makanya Alkitab mengatakan begini, jangan kamu khawatir kepada apa dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, iblis suka bilang begini, kamu kan butuh. Kamu kerja lebih banyak, is okay. Kamu sibuk lebih banyak, nggak apa-apa. Akhirnya saudara, kita lupa untuk mencari Tuhan lebih dulu. Dia membuat kita menjadi terdistract dengan apa? Alasan pemenuhan kebutuhan. Saya mau bilang sama saudara ya, kesibukan itu musuh dari keintiman. Apapun itu. Anda bilang begini, anak mau hormat sama saudara, tapi Anda nggak punya waktu nih. Maka itu tidak akan terjadi. Anda mau bonding, akrab sama anak, atau suami istri bisa sepaham, sepakat, sepemikiran, tapi Anda nggak punya waktu. Itu nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Saudara ingin mengenal dia lebih lagi, tapi saudara nggak punya waktu, terlalu sibuk, maka itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena musuh dari keintiman itu kesibukan. Nah, kalau Anda terus sibuk mencari pemenuhan kebutuhan, ini kapan selesainya?
Kenapa tidak selesai? Karena manusia pada dasarnya adalah apa? Manusia yang serakah. Nanti kalau uangku 1 M, aku baru cari Tuhan. Coba kita lihat kalau 1 M. 1 M ternyata kebutuhan tambah naik, mobil tambah mahal, rumah tambah. 2 M lah, 2 M lah. Coba aja, saudara. Ada di sini yang bilang begini, Pak, sama bosnya, mulai tahun ini Pak atau bulan ini gajiku sudah jangan dinaikkan. Oh cukup aku ini Pak, sudah jangan dinaikkan. Ada. Atau ada pengusaha yang bilang, Tuhan cukuplah Tuhan, gang tahunnya ini udah banyak Tuhan, udah cukup Tuhan, aku sudah nggak mau nambah lagi, cukup ini Tuhan. Ada? Gak ada. Mau terus kan? Mau terus kan? Nah, sampai kapan Anda mau kejar kebutuhan? Sampai ada yang bilang begini, saya ini kalau untuk hidup aja, wis cukup. Nah, terus? Tapi kan anakku 3. Yo, susah. Habis anakmu 3, nanti cucumu 5. Ya toh? Habis cucumu 5, kamu masih hidup. Kamu kan sangoni terus. Yang gak ada habisnya. Itu adalah pengalihan perhatian supaya saudara jangan fokus kepada apa yang Tuhan sediakan. Kepada hal-hal rohani. Padahal saudara, Alkitab berkata apa? Bahwa hukum rohani ini lebih tinggi daripada hukum jasmani. Ketika ada orang datang dan bilang, Tuhan, sumber daya kita hanya 5 roti 2 ikan nih. Tapi yang mau makan banyak Tuhan. Gimana nih Tuhan? Ya kalau kita pakai hukum jasmani, ya suruh pulang, pergi sendiri beli. Tapi kalau kita pakai hukum rohani, hukum kerajaan Allah, mana bawa kepada Yesus, diucapkan berkat saudara, pemeliharaan, provided, mujizat terjadi. Allah memelihara hidup kita lebih dari apa yang Anda bisa cari. Iya toh saudara. Matematikanya begini saudara, Anda mau cari sebanyak mungkin. Tapi nanti Anda habiskan karena badan Anda habis. Apa untungnya? Ataukah saudara kasih waktumu untuk Tuhan? Pikiran kita lebih baik. Hidup rohani kita lebih oke. Anda cari apa yang menjadi berkat saudara. Anda kerjakan apa yang menjadi kapasitas saudara. Maka saudara akan lihat saudara. Semua berkat yang tidak sebanyak orang lain itu tetap menjadi kebahagiaan. Ada satu orang kasih saya nasihat begini, Henry kamu harus ingat. Ya Om, saya bilang, karena dia sudah tua saudara. Umurnya berapa ya? 70 tahun. Dia bilang, Om ini pernah satu kali ketemu dengan orang senior. Ya, dia sudah 70 tahun ketemu orang senior saudara. Berarti mungkin 90 tahun kali. Saya nggak kenal orang itu. Dia bilang begini, kamu ya harus belajar dari saya. Saya ini sejak muda, dia bilang, kerja tidak tahu jam. Anak tak tinggal, istri tak. Untuk kerja. Sampai anakku tumbuh besar, saya tidak terlalu kenal. Saya sama istri hanya fokus kerja-kerja, istri urus anak. Dia bilang, setelah saya punya uang banyak, uang yang saya dapat itu, saya pakai untuk bayar kesehatan saya. Kamu jangan ulang kesalahan. Dan Om ini ngomong ke saya, ingat ya, kamu masih muda. Dia bilang, itu beberapa belas tahun yang lalu. Ingat ya, jangan kerja pelayanan sampai lupa waktu, sampai habis kesehatan. Nanti semua sumber daya yang kamu dapat, kamu pakai beli kesehatan. Lucu ya, sehat dibuang-buang, cari duit, dapat duit, beli kesehatan. Yang dulunya dia punya. Lucu. Ya, dan itu lebih susah bayarnya, saudara. Percayalah bahwa apa? Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena Tuhan itu memelihara kita lebih dari siapapun. Amin, saudaraku. Ya, ini yang harus kita pahami. Karena apa? Karena hidup itu lebih penting, saudara. Kehidupan rohani kita itu jauh lebih penting daripada apa? Daripada apa yang bisa dicari oleh jasmani kita. Saya mau, ada waktu enggak ya? Ketika saya, mungkin pernah cerita di sini ya, saya lupa. Ketika saya akan diangkat jadi hamba Tuhan, jadi pendeta penuh. Kalau gereja Bethel Indonesia itu ada tingkatannya, ya. Nah, akhirnya saya diangkat jadi pendeta penuh. Kami ke Jakarta waktu itu ada 2.700.
hamba Tuhan yang kumpul dari seluruh dunia. Dan ada ratusan pendeta muda yang menjadi pendeta penuh. Saya pergi sendiri, saudara, saya masuk ke kamar saya nggak tahu siapa ini yang bakal jadi teman roommate-nya. Saya masuk duluan, saudara, saya taruh koper saya, udah, saya lagi istirahat, masuk, saudara. Orangnya itu kelihatannya kalau dari penampilannya itu pendeta dari desa. Kelihatannya begitu. Mas saya kan enggak, saya cuma ketawa begitu aja, sapa begitu. Saudara, saya nginap 3 hari, kita nggak banyak ngobrol. Karena dia datang setelah kita pembekalan, dia langsung berdoa, dia baca Alkitab, saudara. Ya saya nggak bisa ganggu. Saya diam-diam aja, saudara. Sampai hari ke-2 malam terakhir, saya nggak tahan, saudara. Akhirnya saya pergi beli buah, saya naik, saya share ke dia. Terus ceritalah di situ. Saya bilang, kamu pulang kapan? Dia bilang, saya ini tidak tahu pulang kapan. Loh, kan sudah selesai besok. Nah, iya, saya harus naik bus. Jadi dia itu tinggal di daerah Sumatera atau Kalimantan, saya lupa, saudara ya. Tapi intinya itu bisa dipakai, dijangkau dengan kendaraan darat, kereta, mobil, ganti-gantian, nyebrang darat lagi, saudara ya. Itu sekitar 4 hari. Untuk dia pulang. Loh, saya bilang, ya nanti teman-teman bilang, kenapa nggak naik pesawat? Bukan datang naik pesawat. Dia bilang, saya hanya punya one way ticket. Saya nggak bisa pulang dengan pesawat karena sangat mahal. Hanya bisa datang, karena wajib kan, harus dilantik di Jakarta. Saat itu juga, saudara, instantly, Roh Kudus bilang, bayarin tiket. Kaget saya, saudara. Saya bilang, kamu di mana? Apa nama bandaranya? Saya cari, saudara, langsung segera cari di aplikasi. Mahal banget, saudara. Jadi saya itu PP lebih mahal dia 1 kali jalan daripada saya PP. Dan Tuhan, ini beneran ini. Masuk atau suara hati saya karena kasihan begitu. Tapi ya Tuhan diam aja, hanya sekali itu, bayarin tiket. Saya langsung cepat-cepat pesan, saudara, saya pesan. Saya bilang, Pak, saya sudah bayar ya. Nanti Pak pulang kapan, dia sudah bilang tanggalnya apa semua. Waduh, dia senang sekali. Sudah dong, saudara, selesai begitu. Malam itu ketika saya akan tidur, ada teman yang WA, jemaat. Gimana pelantikannya? Sudah selesai belum? Ya sudah selesai, besok saya sudah pulang. Saya bilang, gimana, ada cerita apa? Iya, aku sekamar sama pendeta, kelihatannya dari desa. Dan dia tidak bisa pulang. Aku bisa belikan tiket. Aku mau ikutan, Pak. Aku mau ikutan. Dalam hati, coba dari tadi kamu bilang. Kamu yang beliin tiket, kan begitu, saudara. Akhirnya saya bilang, mau ikutan apa? Aku mau kasih dia sejumlah uang. Sudah, saudara. Saya bilang, Pak, minta nomor rekeningnya. Saya kan tidak pernah mau terima nomor rekening dari jemaat ke rekening saya. Minta nomor rekeningnya, Pak. Saya kasih nomor rekeningnya, saya kirim ke jemaat. Jemaat itu kirim, dia kirim buktinya ke saya. Nah, pagi itu, saudara, kita ketemu, saya bilang, Pak, sorry, ada jemaat saya ingin bantu, Pak. Ya, saya lihatkan dia screenshot dari bukti stroke itu. Saya lihatkan dia. Dia lihat jumlahnya, saudara. Dia peluk. Dalam hati, aku gembala udah sekian belas tahun, jarang dipeluk jemaat. Ini orang yang saya baru kenal, dia peluk. Dia langsung bilang begini, aku ini punya utang, Pak. Aku punya utang. Saya pikir, waduh, salah ini. Kenapa pendeta utang? Gitu ya. Terus dia bilang, saya susah makan waktu itu. Jadi saudara, dia punya gereja, itu warisan dari orang tuanya. Papanya meninggal, mertuanya meninggal. Papanya pendeta, mertuanya pendeta. Jadi mereka ini suami istri, anak pendeta, ketemu, bikin gereja. Itu lucu deh, saudara ya. Nah, mereka hidup dari PAUD. Jadi gerejanya itu tinggal di sini, copot lagi sana. Kira-kira jalannya itu bisa sampai setengah jam untuk satu rumah. Nah, dia harus keliling-keliling untuk kumpulin anak-anak itu untuk ada PAUD. Dari PAUD itu ada gucuran dana pemerintah. Dia hidup dari sini. Minim banget. Nah, waktu dia mau makan, saudara, anaknya mau sekolah, dia tidak ada uang, dia terpaksa pinjam. Utangnya berapa, Pak? Oh, saya lihat yang ditransfer, oh, jauh dari cukup. Ya, cukuplah, ya, cukup. Setelah itu, saudara, Roh Kudus bilang begini, Anda perhatikan baik-baik. Kamu ingat ya, aku ini yang memelihara hamba-hambaku. Kenapa kamu bisa ketemu? Itu bukan kebetulan. Kenapa kamu bisa satu kamar? Itu bukan kebetulan. Karena aku yang memelihara orang-orang aku panggil secara khusus. Di situ saya paham.
Ayat ini bilang apa? Jangan kamu kuat akan apa yang kamu makan, yang kamu pakai. Kekhawatiranmu telah menyedot keintimanmu nanti. Jangan sampai kekhawatiranmu mengambil kebenaran dalam hidup. Layani Tuhan sebagai pemilik hidup. Bukan berarti semua jadi pendeta dan full time. Tapi Anda harus punya waktu untuk bangun relationship sama Tuhan. Ketika itu Anda pahami, saudara, maka Anda akan fokus sama Tuhan. Tuhan akan bawa saudara ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda bisa bayangkan. Ya. Yang ketiga, saudara, waktu kita hampir habis. Ya, yang ketiga, coba kita lihat. Iblis mengalihkan kita dari proses kepada hasil. Ya. Nah, coba Anda lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apa, saudara? Suatu apapun. Nah, saudara perhatikan, saudara, kalau Anda baca di sini dikatakan apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika ada proses dalam hidup kita, ada pencobaan yang terjadi, saudara. Kenapa? Karena proses yang terjadi ini akan menghasilkan ketekunan. Nah, iblis, saudara, tidak suka proses, dia suka hasil. Makanya kenapa dia selalu membrainwash kita bahwa mujizat itu wajib mutlak dan kita harus alami. Ada banyak orang Kristen, saudara, menjadi penuntut-penuntut mujizat. Bukan berarti mujizatnya itu setan, bukan. Tapi pemikiran ini selalu ditaruh di dalam hati dan pikiran kita bahwa segala sesuatu cepat instan kita terima. Orang suka skip proses. Tapi Yesus dan Tuhan tidak pernah bicara tentang hasil. Dia selalu bicara tentang proses. Mau kaya, ya ke Gunung Kawi aja. Sembah aja. Selesai, beres. Kita suka ditawarkan hal-hal yang apa? Hal-hal yang instan, saudara. Padahal apa? Padahal proses itu yang membuat kita jadi dewasa. Saya mau kasih Anda dua pilihan. Anda mau pilih yang mana? Dua pekerjaan, ya. Satu digaji 10 juta. Tapi Anda bisa punya waktu banyak. Bisa IG story, bisa selfie, bisa bikin reels, bisa ikut velocity, ya, bisa ikut macam-macam yang viral. Anda bisa makan. Kali waktu Anda bisa istirahat sebentar, pulang tepat waktu, 10 juta gaji. Atau yang kedua, Anda kerja 10 juta, sibuknya minta ampun, sudah. Makan aja sampai susah. Jangan kita story, buka WA aja susah dibaca. Saking sibuknya banyak sekali kerjaan. Anda pilih mana? A atau B? Jadi spontan apa Anda mikir ini? A atau B? A. Siapa yang pilih B? Gak ada yang pilih B ya? Kenapa Anda pilih A? Kenapa Anda pilih A? Gajinya sama? Apalagi? Nyaman. Benar gak? Ya, cenderung manusia akan pilih itu. Tapi saya mau nanya sama saudara, yang buat Anda expert, berpengalaman, yang berikan Anda jam terbang, yang berikan Anda keahlian, gajinya apa kerjanya? Kerjanya kan? Bukan gajinya kan? Kenapa Anda pilih gajinya? Itulah manusia. Dan itu yang disenangi oleh manusia, itu yang ditawarkan sama Tuhan. Ikut Tuhan, nggak usah susah-susah. Terima Yesus hari ini, besok utangmu lunas. Oh, rame tuh saudara gereja. Iya. Sakit, timpang jalan, semua jalan. Rame itu gereja. Kenapa? Mujizat itu murah. Daripada saudara dia disuruh jaga pola makan, tidur teratur, minum vitamin. Olahraga jauhi hal-hal yang tidak enak, yang enak, jauhi hal yang manis. Jaga dirimu. Susah. Ada yang instan enggak? Ada.
Apa? Mujizat. Rame. Tapi itu tidak pernah membuat Anda tumbuh. Nggak pernah membuat Anda bertekun. Nggak pernah buat Anda dewasa. Coba kasih anak saudara, cucu saudara. Semua yang dia butuh supply. Oi, kasih. Oma, kasih. Baru, aku tahu hatimu. Oma yang sayang. Kasih terus. Nanti lihat, kita mau lihat. Seperti apa dia tumbuh. Sekuat apa dia berdiri. Tuhan tidak mau jadikan kita ini hanya sekedar percaya loh. Dia mau jadikan kita murid. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus lewati proses. Iblis ngomong sama Yesus, ya coba kita lihat. Dia tawarkan 3 hal instan. Yang pertama saudara, coba lihat. Dia bilang begini, kamu kan lapar, ubah aja batu jadi roti. Selesai, aku lagi puasa. Ya kamu kan lapar, ubah batu jadi roti. Oke? Kamu kan ini anak Allah. Ayo dong buktikan, karena ada firman yang berkata ada malaikat yang akan menatang. Jatuhkan dirimu dari bubungan bait suci ini. Nanti kamu akan lihat, oh ternyata kamu diurapi Tuhan. Nah kamu ingin seluruh dunia, kamu ingin dapatkan apa yang kamu lihat, sembah aja aku. Ada enggak dari semua ini yang diambil sama Tuhan? Ada. Lihat ya saudara ya, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Hawa, keinginan mata melihat. Keangkuhan hidup jadi seperti Allah. Keinginan daging ya sedap kelihatannya. Ada nggak yang diambil oleh Hawa? Diambil semua. Yesus ditolak semua. Apa hasilnya? Adam pertama, Adam kedua. Ya dong. Apa yang Yesus pilih, saudara? Salib. Dia nggak mau pilih ini. Kalau dia pilih ini, mungkin tidak ada salib. Tapi dia nggak mau. Dia pilih salib. Dan disitulah letak kekalahan setan. Sekalipun saudara, saya tidak bisa bohong kepada saudara, tapi saya mau jujur kepada saudara, proses itu seringkali ninggalin luka memang. Seringkali menoreh sesuatu yang dalam di hati. Memang tidak gampang. Tapi kalau saudara belajar fokus sama Tuhan, maka luka-luka ini saudara akan menjadi sebuah pengingat tentang proses yang Anda lewati. Dan itu yang memberi Anda nilai. Ada teman yang bilang begini, nanti kita meninggal, sakit sembuh, stres hilang. Bahkan yang tua itu jadi muda. Katanya begitu saudara. Ya menurut dia. Tapi ada satu yang tidak berubah. Apa Pak? Lubang di tangan Yesus. Lubang di lambung Yesus. Bekas luka di mahkota. Kok tahu Pak? Iya, dia sudah bangkit. Thomas, taruh tanganmu di lubang ini. Artinya lubangnya masih ada. Untuk apa? Supaya setiap kali kita masuk ke dalam kekekalan, kita melihat karya salib pada tubuh Yesus. Dan kita bilang, Tuhan, itu yang membuat aku ada. Proses itu memberikan Anda nilai. Contoh akhir lah sudah. Kalau saya ini adalah seorang pembuat piala dunia. Pembuat piala lah. Jadi piala dunia, piala olimpiade, aku yang buat. Kemudian saya ngomong sama, namamu siapa? Yohanes ya. Ya, Yohanes ini anakku. Ya, Yohanes ini anak. Saya bilang, nak, papa ini pembuat piala. Piala dunia papa yang bikin. Piala olimpiade papa yang bikin. Kamu pengen piala apa? Saya bilang, begini aja. Papa kasih kamu piala pemain piano nomor 1 di dunia. Mau terima nggak? Saya kasih, buatkan piala pemain piano nomor 1 di dunia. Mau nggak? Kamu anakku, aku pembuat piala asli, aku yang buat kok. Semua ukuran, model, emas, warna, sama persis. Mau terima nggak? Bangga nggak ketika saya bilang, kamu jadi pemain piano nomor 1 di dunia, ini pialanya. Bangga nggak?
Bangga ya? Siapa lagi? Siapa namanya? Yolanda. Yolanda, anggaplah ini anak keduaku gitu ya. Tak kasih kamu mau apa nih? Kamu jadi piala penyanyi terbaik se-Indonesia gitu ya. Ini pialanya, kalau tak buatin. Kasih, set. Yolanda bangga. Kamu enggak bangga? Dia bangga. Kamu enggak bangga? Kenapa kamu enggak bangga? Hah? Karena itu hadiah pemberian. Bukan usaha dia. Ini adalah pemberian. Ketika kamu bangga, berarti kemenangan itu kemenangan semu. Di mana nilai daripada sebuah piala? Bukan pada materi. Karena Ronaldo bisa beli 1.000.000 piala dunia dengan kekayaannya. Tapi kenapa ketika dia menang, dia sampai angkat nangis, dia cium tuh piala. Piala murah loh itu. Karena di dalamnya ada proses. Di dalamnya ada hidup matinya dia. Untuk dapatkan ini. Itulah sebabnya kenapa salib nama Yesus begitu berharga. Karena di dalam nama Yesus ada proses. Ada salib. Ada pergumulan. Ada luka. Ada perjuangan. Ada pengampunan. Sehingga ketika kita bilang di dalam nama Yesus. Nama itu menggetarkan setan. Karena di dalam nama itu berisikan kisah hidup Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa dia mau Anda diproses? Kalau saudara mau skip prosesnya, Anda terima tawaran iblis. Maka selama ini saudara, iman kita adalah iman transaksional. Amin. Ya, saya kira cukup saya sampaikan ini kepada saudara. Waktunya sudah hampir sejam loh. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita cek kembali kehidupan kita. Coba diklik sekali, bantu saya. Kalau Anda suka catat, ya inilah pengalih perhatian yang iblis pakai. Iblis ngalihkan kita dari roh jahat pada darah dan daging. Iblis mengalihkan kita dari kerajaan Allah kepada pemenuhan jasmani. Iblis mengalihkan kita dari proses kepada hasil. Kalau kita terkecoh, kita teralihkan, maka kita tidak pernah akan melihat Kristus yang hebat dalam hidup kita. Pak, saya bantu saya nyanyi, Pak. Bapa, kau setia. Ya, kau tunjukkan kasih setiamu. Sambil kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mungkin hari ini, saudara, ada hal-hal yang memahitkan hati. Ada kebencian yang belum selesai. Ada kemarahan. Marah itu nggak apa-apa. Kecewa itu nggak apa-apa. Tapi jangan hidupmu didrive oleh kekecewaan. Engkau harus belajar mengampuni. Sekalipun itu adalah orang terdekat, orang yang kau percayai, tapi dia mengkhianati. Belajar untuk mengampuni. Karena itu bukan musuh. Dia bukan musuh. Musuh yang sesungguhnya adalah iblis yang ingin merampas sukacitamu. Yang ingin mengambil imanmu. Yang ingin merusak hatimu. Dia taruh benih-benih kemarahan. Dia taruh benih-benih kebencian. Kalau hari ini engkau sedang berjuang, jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Biarkan proses itu menemukan jalannya. Biarkan proses itu mendewasakan Anda. Selama engkau punya Tuhan, selama Tuhan menyertai saudara, maka selalu ada kekuatan, selalu ada penghiburan, selalu ada penyertaan. Gak perlu takut. Jalani aja, satu demi satu, sambil hati kita dikembalikan kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat, kita akan punya banyak cerita bersama Tuhan. Kita akan punya banyak kisah-kisah ajaib bersama Tuhan. Dan itulah dasar kekuatan kita, pengalaman bersama Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa sukar. Mengapa Mazmur begitu panjang? Mengapa Mazmur begitu banyak tulisan nyanyian pengagungan? Sampai kita bilang, sampai kita bisa mendengar sebuah nyanyian, Tuhan itu gembala. Dalam lembah-lembah kekelaman ada gada dan tongkat yang menghibur aku. Karena Daud mengalami Tuhan bukan hanya sekedar tahu, tapi dia ngalami itu. Kau tunjukkan kasih
setiamu menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi katakan, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. kau setia. Tuhan, kami mau belajar akan kesetiaan-Mu. Kami mau percaya akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Tuhanlah satu-satunya fokus dan kekuatan kami. Ada begitu banyak hal yang mencoba menarik kami dari iman kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa kami harus tetap fokus sama Tuhan. Karena di kayu salib itulah Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatu. Di kayu salib itulah Tuhan telah menanggung penderitaan. Bahkan hutang dosa dibayar di kayu salib. Kami ingin tetap fokus, Tuhan. Kalau kami menderita, kami ingat akan penderitaan-Mu, maka kami dikuatkan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, lanjutkan pekerjaan-Mu dalam hati kami, Tuhan. Biar benar-benar kami bisa memahami, kami bisa hidupi, dan kami bisa, Tuhan, berdamai dengan orang-orang yang telah mengecewakan kami. Menghapus semua kebencian, menggantinya dengan pengampunan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Berkati gereja ini, berkati persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan berkati.